setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GRJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Pada saat ini kita masih dalam kondisi ibadah online, tapi biarlah kita senantiasa boleh bersabar sampai nanti Tuhan kehendaki untuk kita boleh ada bersama-sama di dalam gereja, untuk kita boleh beribadah bersama kembali. Puji nama Tuhan, biarlah Bapak Ibu semuanya boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk kita boleh fokus di dalam ibadah pada pagi hari ini, Minggu 25 Juli 2021. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa.
Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan. Saya bacakan 1-2 ayat di dalam Mazmur 13 ayat yang ke-13 dan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita ada di dalam dunia ini, ada di bumi ini bukan sebuah kebetulan belaka, bukan hanya untuk melengkapi bumi, tetapi Allah sendiri yang menghendaki kita ada di bumi dengan proses pembentukan penciptaan yang begitu dahsyat dan ajaib. Allah sudah menetapkan kita hidup di dunia ini selagi kita masih bakal anak. Dan Yesus telah rela mati untuk menebus kita, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan kiranya kita semua boleh berterima kasih kepada Tuhan, kita boleh bersyukur, kita boleh memuji, menyembah, dan senantiasa hidup berkenan kepada Allah. Kita akan pujikan Allah yang setia.
kami akan indah bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur buat ibadah pada saat ini Tuhan. Kami rindu penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau akan mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu yang ambil pelayanan maupun setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kuasa Tuhan turun atas mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi mereka, sehingga kami tidak kehilangan berkat-berkat rema firman yang daripada-Mu. Berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan layakan kami untuk melayani Engkau saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami menyerahkan ibadah kami saat ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kondisi pandemi belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik ya. Jadi dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang, seringkali manusia itu mengandalkan pemikirannya sendiri, seringkali mengandalkan kemampuan sendiri. Jadi seringkali kita kecewa karena kecewa dan putus asa karena manusia itu penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berserah kepada Tuhan yang tidak terbatas, karena Dia adalah gembala yang baik. Kita akan memujikan satu pujian di dalam Mazmur Daud yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Jadi Mazmur ini sungguh indah, dan tentunya kita semua merindukan kondisi-kondisi yang seperti itu. Maka marilah kita senantiasa berjalan bersama gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah senantiasa kita boleh memahami apa yang kita akan pujikan. Jadi untuk Mazmur 23 ini kita biasa memujikan dengan satu versi lagu yang biasa kita nyanyikan, tetapi kita akan belajar dari versi lain dari Mazmur 23 ini. Kita akan pujikan Mazmur 23. Ku
begitu indahnya pujian ini, sehingga kita senantiasa akan ada di posisi itu ketika kita benar-benar mengikut kepada Gembala yang baik. Kita siapkan hati dan pikiran kita, marilah kita senantiasa punya kerinduan untuk hidup bersama Tuhan. Kita boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita pujikan bahwaku bersamamu. Kebenarannya di dalam janji-Nya.
bersama-Mu ya Tuhan, kiranya bahwa kami senantiasa bersama-Mu ya Bapa. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu hidup di dalam kebenaran-Mu, kami rindu hidup di dalam kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami siap mendengar firman-Mu, berkati hati kami, pikiran kami untuk kami boleh mengerti, dan berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui pemberitaan firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Gereja Hendrika. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Sungguh luar biasa di saat pandemi seperti ini kita tetap punya kesempatan meskipun waktu, cara yang sedikit berbeda untuk kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam gereja, tetapi kita bisa berkumpul melalui jaringan yang ada. Selamat datang juga yang datang melalui Zoom meeting, ada juga yang dari YouTube. Kiranya kita bersama-sama hari ini boleh menikmati berkat Tuhan. Hari ini saya membawa firman Tuhan dengan judul Nyatakan pada Dunia. Nyatakan pada dunia. Hari ini seringkali kita mendengar banyak kali, bahkan setiap saat kalau kita buka berita, buka internet kita, beritanya adalah tentang hal-hal yang menyedihkan, mengecewakan, menggemparkan, dan rata-rata membawa orang hidup di dalam kekhawatiran. Namun kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 23, seperti nubuat Nabi Yesaya dikatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Katakan ke kanan kirimu, Immanuel, Allah beserta kita. Di rumah dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, katakan kepada dirimu, kanan kirimu, muka belakangmu, bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Jadi secara nyata ketika Yesus datang ke dunia, Yesus lahir menjadi seorang anak dari Maria. Dia hidup di zaman waktu itu, banyak melakukan mujizat. Dengan mujizat pertama bagaimana Yesus hadir di dalam keluarga yang mengadakan hajatan gitu ya, pernikahan masa itu, dan ada ancaman dalam tanda kutip sedikit. Suguhani kurang. Makanan yang mau disajikan hampir-hampir kurang. Tetapi berkat kehadiran Yesus melalui perintah dari ibunya, akhirnya hal itu bisa terjadi. Bagaimana anggur yang terbaik tersedia buat orang-orang yang hadir pada masa itu. Kiranya kita sekalian hari ini juga boleh membawa Yesus hadir di dalam keluarga kita, di dalam pribadi kita, di dalam pekerjaan kita, supaya setiap permasalahan apapun yang ada di dalam kehidupan kita boleh terselesaikan karena pertolongan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita tahu ketika Yesus ada di dunia, dia menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus ada di dunia, dia memberikan makanan bagi 5.000 orang sehingga kenyang. Ketika Yesus ada di dalam dunia, orang yang sedih dihiburkan. Bagaimana orang yang mati dibangkitkan. Hari ini Yesus sudah mendelegasikan bagaimana kuasa yang ada di bumi dan di surga itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Kita juga akan melakukan perkara-perkara ini, bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Pada masa itu mereka dalam penjajahan. Hari ini rasa-rasanya kita juga dijajah dengan penyakit ini. Bagaimana ancaman yang begitu dahsyat ketika tetangga kita, teman sekerja kita, kolega bisnis kita, rekan sejawat kita mengalami kesusahan. Dan itu sebagai kayak rasa-rasanya ancaman. Kenapa nih penyakit ini kayak rasa-rasanya semakin dekat?
Tetapi kita tahu, kita juga dengan Yesus. Kita tahu meskipun pandemi ini ada di sekeliling kita, kita punya Allah yang punya kuasa, yang siap melakukan segala perkara untuk menolong kita keluar dari segala permasalahan ini. Jadi hari ini kita mau mengerti bersama-sama. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Kiranya setiap orang percaya hari ini bersama-sama punya iman, punya kepercayaan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak akan mengingkarinya dan kita pasti akan menikmatinya bersama-sama. Berikutnya di dalam kitab Lukas dikatakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Jadi Lukas di dalam kitabnya yang kedua, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, kamu akan menerima kuasa. Siapa yang menerima kuasa? Kita anak-anak Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksi. Bagaimana kita akan menjadi saksi? Dengan melakukan perkara-perkara yang dilakukan Yesus juga. Karena kuasa itu sudah turun ke atas kita. Demikian pula Yesus bersabda di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapa yang dapat melakukan ini? Setiap orang percaya yang memiliki kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Tanda-tanda ini akan menyertai. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, kalau di keluargamu ada yang sakit, tumpangi tangan. Berdoalah di dalam nama Yesus dan kuasa Tuhan itu boleh mengalir atas hidupmu. Atas orang yang sakit itu sehingga dia boleh merasakan mujizat Tuhan. Jadi hari ini mungkin kita sedikit kecewa, rasa-rasanya pengen pergi ke gereja, rasa-rasanya ingin berkumpul bersama dengan teman-teman. Nyatakan itu dalam permohonanmu dalam Tuhan, sehingga pandemi ini boleh berlalu. Dengan cara Tuhan, kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Mungkin bagi saya secara teori di otak saya gitu ya, pandemi ini sulit untuk hilang gitu. Kalau orang-orang nggak tertib gitu. Bagaimana kita akan menjaga satu dengan yang lain? Kalau yang satu mau pakai masker, yang satu ngapain pakai masker? Mati hidup kan di tangan Tuhan. Ya benar. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian nggak pakai masker dan menularkan itu ke orang lain sehingga orang lain sakit, itu Bapak Ibu namanya tidak melakukan perintah Tuhan, tidak mengasihi orang lain. Jadi hari ini saya melalui mimbar ini juga menyampaikan kepada setiap orang yang mendengar hari ini, untuk kita mau mentaati protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah. Jangan kita hanya menghujat pemerintah, mengkritik pemerintah, tetapi aturannya belum kita lakukan. Mari kita bantu dengan apa yang kita miliki sekarang. Bagaimana dengan kita segera melakukan protokol-protokol kesehatan. Dan kita tahu kapan hari Bapak Ganjar mengadakan pertemuan kepala-kepala desa. Bagaimana hari ini supaya di dalam rumah tangga sekalipun tertib menggunakan masker. Karena hari ini banyak klaster rumah tangga. Rasa-rasanya kok serumah, tidak pernah pergi kemana-mana, tetapi ada yang kena. Karena satu orang pergi bekerja, pulang membawa penyakit, akhirnya seluruh keluarga. Bagaimana kalau Bapak Ibu lihat hari ini, ada seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan masih mengalami isolasi mandiri sendiri, tanpa ayah dan ibu. Hari ini banyak orang yang membutuhkan kasih, untuk mereka menikmati bagaimana dahsyatnya kasih Tuhan. Ketika Immanuel, Allah beserta kita, dan mereka pada waktu itu merasakan bagaimana Yesus benar-benar ada di samping mereka. Ketika ada orang sakit kusta dibawa ke Yesus selesai. Ketika orang lumpuh dijamah oleh Tuhan Yesus boleh berjalan. Bagaimana orang buta matanya dicelikkan. Bagaimana orang yang berkekurangan boleh Tuhan cukupkan. Hari ini juga bisa terjadi dengan kehidupan Bapak Ibu orang-orang percaya yang menyalurkan berkat kuasa Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita.
1-2 kali kita menyatakan kepada mereka, mungkin mereka nggak bisa menerima. Tapi kiranya seperti Thomas Alva Edison, bagaimana dia berjuang untuk berhasil dengan 900 lebih percobaannya sehingga akhirnya dia berhasil. Kalau kita berjuang hari ini untuk memenangkan jiwa bagi nama Tuhan, kalau hari ini kita mau setiap orang punya jaminan keselamatan untuk hidup kekal, kalau hari ini kita mau untuk setiap orang memiliki tanda-tanda bagi orang percaya, kalau hari ini kita mau memberkati orang dengan berkat Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita, kiranya dengan 1-2 kali, 3 kali, 4 kali gagal, kita nggak akan putus asa. Tapi kita akan terus berdoa supaya setiap bangsa, segala bangsa di bumi ini boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Ketika kita sudah berpikir segala bangsa mengerti, kiranya kalau ada di sekitarmu, orang tuamu, ibumu, kakak adikmu yang hari ini belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bawa di dalam doa. Setiap saat, setiap waktu ketika kita datang pada Tuhan, sediakan waktu khusus untuk kita berdoa bagi mereka. Supaya setiap permasalahan apapun yang dihadapi di dunia ini boleh selesai bersama-sama seperti kita. Ketika kita punya permasalahan, kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Jangan kita egois ketika kita punya cara yang seperti itu, kita nggak bagikan kepada orang. Tapi mari, tanda-tanda orang percaya ini, kiranya bukan hanya kita nikmati sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan saja, tetapi kiranya setiap orang akhirnya boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya berikutnya menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita sudah mengerti bahwa Yesus adalah kepala dari kita semua sebagai anggota tubuh gereja ini. Kalau hari ini kita mengerti bahwa gereja Sidang Jemaat Allah ada di Jalan Pandanaran nomor 95 kemarin, tapi kita harus mengerti juga bagaimana gereja itu adalah setiap anggota orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan menikmati pelayanan diikat dalam satu kasih Kristus. Kalau Yesus dulu datang ke dunia, melayani setiap orang dengan apa yang ada fisiknya waktu itu. Ketika orang sakit dijamah dan mengalami kesembuhan, ketika orang yang kekurangan Tuhan cukupkan. Hari ini melalui setiap anggota tubuh Kristus yang ada dimanapun kita berada hari ini, yang menikmati firman Tuhan hari ini, mari kita mengerti. Hari ini kita menjadi bagian tubuh Kristus yang melayani orang-orang yang belum diselamatkan. Siap melayani bagi nama Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi kalau hari ini ada yang dari Ampel, dari Serang, dari Jakarta, dari Colomadu, dari Boyolali sendiri, dari Klaten, yang hari ini menikmati firman Tuhan, kita mau mengerti bersama-sama. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan organisasinya, tetapi gereja adalah setiap bagian dari tubuh Kristus yang dipersatukan ketika mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika hal ini disadari oleh setiap orang percaya kepada Tuhan, hari ini kita siap melayani orang. Ketika hari ini kita diberi peran oleh Tuhan sebagai tangan untuk memberi pertolongan kepada orang, kita lakukan. Kalau hari ini Tuhan memberi kepercayaan untuk kita menjadi mata, untuk melihat siapa orang hari ini yang belum mengenal Yesus, mari kita melihat mereka dan kita doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita punya mulut dan kita dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera kepada setiap orang, mari kita lakukan. Kalau hari ini kita punya kaki, kita diperankan menjadi kaki di dalam tubuh Kristus, mari kita berjalan mencari jiwa untuk dimenangkan bagi nama Tuhan. Hari ini kalau kita punya lutut untuk kita berlutut dan diberi peran oleh Tuhan untuk kita berlutut dengan setia, mari kita lakukan itu dengan berdoa, mendoakan setiap orang boleh menikmati berkat, setiap orang boleh menikmati kuasa Tuhan, dan akhirnya mereka juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya panggilan tubuh Kristus ini
menjadi bagian dari tubuh Kristus, dengan Kristus ada kepala, boleh dilakukan oleh setiap orang. Kalau kemarin setiap minggu kita kumpul di gereja, bahkan ada orang yang merasa kalau minggu itu orang Kristen kayaknya gak bisa diganggu. Tapi hari ini Bapak Ibu boleh berkumpul di rumah, setelah ibadah melalui online, Bapak Ibu tetap bisa kerja bakti misalnya. Bapak Ibu bisa berbagi kepada tetangga kanan kirimu. Itulah tugas kita. Bagaimana kita melihat orang yang berkekurangan, bagaimana kita melihat orang yang berkesusahan, bagaimana kita melihat orang yang sedang sedih, untuk mereka mendapatkan penghiburan, pertolongan dari orang yang terdekat. Jangan berpikir ketika kita berdoa, kita minta tolong pada Tuhan, segala pertolongan itu datang dari atas. Jangan-jangan melalui tubuh Kristus ini kita dipakai untuk memberkati orang di lingkungan kita. Siap memberkati lingkunganmu? Siap memberkati keluargamu? Siap memberkati rekan kerjamu? Siap memberkati siapapun yang ada di sekitarmu? Lakukan ini, karena ini adalah panggilan orang percaya yang menggabungkan diri di dalam tubuh Kristus. Jadi pelayanan Yesus masa itu tidak terputus, bahkan lebih luas, karena hari ini Roh Kudus bekerja di tempat ini, dan dimanapun Bapak Ibu berada, Allah menyertai hidupmu. Berikutnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Efesus pasal 4 ayat 15. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Sampai kapan kita harus berjuang seperti ini? Sampai kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran ini. Berikutnya supaya kita tetap bertumbuh, janji Tuhan kepada kita semua. Jika kamu melakukan perintah Tuhan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari setiap jalan Tuhan, kamu akan menjadi naik dan bukan turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi kalau hari ini dengan kondisi pandemi ini, kita mungkin tidak bisa berkumpul di dalam gereja, kita mau tetap bertumbuh. Amin. Meskipun rasa-rasanya di rumah sedih, temannya sedikit, tetapi itulah gereja. Dan di satu kali kelak kita akan bersekutu bersama-sama, dan kita adakan sorak-sorai segala bangsa mengakui, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya mari kita senantiasa bertumbuh dalam segala hal. Jadi bukan hanya sekedar pelayananmu di dalam gereja, tetapi bagaimana kasihmu kepada orang lain, ini juga harus ditumbuhkan. Tentunya bukan ke arah material dunia ini, tetapi ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berikutnya, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kemarin kita berada di dalam gereja, bercahaya, berkumpul di dalam gereja ini saja. Tetapi hari ini Tuhan utus hidupmu, Tuhan utus keluargamu, Tuhan utus kita semua untuk kita bercahaya, terang kita bercahaya di depan semua orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ingat ini. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu menjadi batu sandungan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan contohnya, kita sudah melakukan perbuatan yang enggak baik. Kalau hari ini ada orang percaya menolak vaksin, termakan dengan hoak dan sebagainya, kita juga menentang nih perbuatan yang baik. Bahkan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya kita enggak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita mau membawa perbuatan kita yang baik, supaya mereka melihat berikutnya memuliakan Bapa kita yang di surga. Mau semuanya melakukan perbuatan baik di depan semua orang, supaya Bapa kita dipermuliakan, bukan untuk ego kita, bukan untuk keluarga kita, tetapi semuanya kita persembahkan bagi nama Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, segala yang kamu lakukan perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang harus kita kerjakan bersama hari ini. Dimanapun kita berada, kita mau senantiasa fokus menyenangkan hati nama Tuhan. Berikutnya di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19.
Panggilan Yesus datang ke dunia adalah seperti ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kita sebagai anggota tubuh Yesus hari ini, kita juga mau menjadi bagian menyampaikan kabar baik. Katakan kepada dirimu dan kanan kirimu, menyampaikan kabar baik. 1, 2, 3. Oke, kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Katakan bersama-sama, memberitakan pembebasan. 1, 2, 3. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan. Katakan bersama-sama, penglihatan. Ini yang harus kita lakukan. Menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan, penglihatan bagi orang-orang buta, pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Masalah hari ini mungkin bukan sekedar buta, tapi bagaimana mereka buta, tidak mengenal pertolongan yang ajaib, dahsyat di dalam Yesus. Mari kita juga buka mata mereka, supaya mereka melihat Yesus Juru Selamat siap menolong kehidupan mereka. Jadi penglihatan orang buta nih, secara spesifik. Mungkin di situ benar-benar orang yang buta. Tapi kita mau mengerti lebih dalam. Setiap permasalahan di dunia ini boleh diselesaikan bersama-sama dengan Yesus. Berikutnya, membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi peran tubuh Kristus hari ini, selain menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan, membuat penyelesaian, juga membebaskan orang-orang yang tertindas. Bagaimana caranya? Kalau hari ini engkau melihat kanan kirimu tidak punya beras contohnya, untuk mereka memasak itu dan makan bersama keluarga, kita baru mau bersinergi satu dengan yang lain untuk menolong sehingga mereka diberkati Tuhan. Begitu pula ketika kita melihat bagaimana banyak kebutuhan hari ini, orang sekolah, internet, apa yang bisa kita bagi ke mereka? Kalau kita punya kuota yang berlebih, kita bisa dikasih berkat Tuhan lebih. Bagikan kepada kanan kirimu. Wah, aku DWW kurang. Mari kita akan belajar memberi. Dan apa yang kita beri kepada orang lain, Tuhan melihat itu sebagai pemberian kepada Tuhan. Dan berikutnya apa yang terjadi? Jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan mengembalikannya berkelipat-lipat kali ganda. Dan berikutnya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Katakan, tahun rahmat Tuhan telah datang. 1, 2, 3. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya kapan? Hidup ini adalah kesempatan. Oke. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, mari kita sadari sepenuhnya bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Yesus yang melayani pada masa itu di dunia, hari ini didelegasikan kepada setiap kita orang percaya untuk kita menjadi bagian tubuh Kristus, melayani sesama kita,
Untuk mereka kita bawa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menikmati berkat melalui penerimaannya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya menikmati Roh Kudus membimbing hidupnya untuk mengalami kesempurnaan di dalam Yesus. Hari ini kita mau memberitakan kabar baik. Kita mau menjadi berkat. Kita mau memberi saluran berkat kepada orang lain. Kita mau ya Tuhan untuk memberikan jalan keluar kepada setiap orang yang mengalami permasalahan di dunia ini. Hanya di dalam Yesus jawaban dari segala perkara. Haleluya, haleluya. Di dalam setiap keluargamu hari ini, buatlah komitmen untuk kita mau menjadi bagian dari tubuh Kristus yang melayani, yang memberkati banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau menjadi cahaya yang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Hidup ini adalah kesempatan. Kumandangkan di setiap rumahmu, dimanapun engkau berada, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dimanapun kita ada, kita mau bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Aku mau melayani-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Oh haleluya. Ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah menjadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Hari ini setiap jemaat-Mu, setiap telinga yang mendengar firman Tuhan boleh menjadi bagian untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulai saat ini kami menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang diurapi. Dan kami mau melayani setiap manusia yang ada di bumi ini. Untuk setiap orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membawa mereka semua mengalami pengenalan pribadi kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau memberkati banyak orang.
Berkati setiap telinga yang hari ini sudah mendengar firman-Mu. Untuk kami bersama-sama boleh menjadi bagian dalam tubuh Kristus yang siap melayani sesama kami yang hari ini mengalami kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus pertolongan ada di dalam kehidupan mereka. Yang hari ini mengalami sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Di dalam hari ini yang mengalami kesulitan, hambatan, permasalahan hidup, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan studi belum selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Dan akhirnya ya Tuhan, kami bersama-sama boleh menikmati kesukaan, sukacita, karena kami punya gembala yang baik, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap ya Tuhan bercahaya di depan semua orang, supaya semua orang boleh melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak terima kasih, kita akan angkat bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita telah menerima berkat yang begitu indah melalui firman-Nya. Kiranya benar-benar kami boleh melakukan firman Tuhan, menjadi terang di dalam dunia yang saat ini ada di dalam kegelapan. Pandemi melanda di dalam dunia kami pada saat ini, dan kiranya Tuhan pakai kami sehingga benar-benar kami akan dilihat cahaya kami. Itulah sinar kemuliaan, sinar yang daripada Tuhan, kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, kiranya semuanya boleh dilihat oleh semua orang, dan yang terutama hidup kami senantiasa menjadi berkat kepada mereka, dan Tuhan akan senantiasa dipermuliakan melalui jemaat Tuhan yang setia dan melakukan firman Allah di dalam kehidupannya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama angkatlah tanganmu, pengadakan kepada Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan kami pastikan akan tercurah bagi kami semuanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita sepenuh menghadap Tuhan, dan kami menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tiada bisa apapun yang kami lakukan kecuali Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami pada saat-saat ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada saat sebentar, mari kita tunduk kepala, kita saat teduh, dan kiranya Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mulai saat teduh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat
menaungi hidup baru di hari yang baru, dan kiranya Tuhan memberkati sampai ketemu di kebaktian-kebaktian yang lain. Haleluya. Amin.